Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kelas Oceanografi Kimia. Pada kesempatan ini bersama saya Diana Livianti, kita akan membahas materi yang baru. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai organic matter atau material atau bahan organik. Nah, untuk yang pertama, definisi dari bahan organik. Apa sih sebenarnya bahan organik itu? Bahan organik merupakan segala sesuatu yang berasal dari organisme hidup dan mengandung karbon. Sebagian besar organic compound mengandung oksigen, hidrogen, dan juga mengandung sedikit nitrogen, sulfur, dan juga fosfat. Variasi yang besar dari struktur dan elemen dan juga komposisi dari organic matter biasanya dibagi menjadi dua, yaitu terlarut atau dissolved, dan yang satu lagi ini adalah particulate. Yang disebut dengan dissolved atau material terlarut ini merupakan yang bisa atau lolos dari kertas saring berukuran 0,45 mikrometer, sedangkan sisanya yang tertinggal ini disebut sebagai particulate. Nah, berikut merupakan gambaran dari struktur serta ukuran bahan organik yang disebut sebagai POC, yaitu adalah particulate organic compound, sedangkan DOC ini merupakan dissolved organic compound dengan perbedaan masing-masing ukurannya. Jadi kalau yang DOC ini bahkan sampai nanometer, sedangkan yang POC ini ukurannya jauh lebih besar. Nah, bahan organik ini bisa bahan-bahan yang terlarut ataupun organismenya. Nah, sedangkan yang ada di sebelah sini merupakan singkatan fraksi dari organic matter. Ya, jadi ada berbagai macam. Dissolved organic and particulate organic compound in seawater. Nah, berikut ada beberapa komponen yang penting dari dissolved dan juga particulate organic. Yang pertama yaitu untuk to modifier of many biological and chemical reaction that take place in the sea. Yang kedua juga provide a nutritional and energy base for micro and macroorganism. Yang ketiga memiliki dampak yang besar terutama untuk spesiasi, yaitu pembentukan spesies baru dari banyak jenis logam, seperti proses dari kompleksi dan juga absorpsi. Selain itu juga prekursor dari fossil fuel, bahan bakar, seperti petroleum dan juga oil shale. Terus juga mendukung untuk promotor pertumbuhan serta inhibitornya atau penghambatnya. Sumber bahan organik yang ada di lautan apa saja? Yang pertama ini adalah dari terestrial, sumber masukannya dari rivers, sungai, ataupun juga dari terestrial yang sumber masukannya dari atmosfer. Yang selanjutnya ada juga tambahan sumber organic matter dari sumber yang lain. Seperti apa nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Berikut ini merupakan sumber bahan organik di lautan. Nah, di sini metode inputnya, jadi ada berbagai macam dari produktivitas primer, yaitu bisa dari fitoplankton ataupun makrofita. Dari liquid input, ini misalkan dari air yang ada di sungai ataupun groundwater, air tanah.
Ada juga input atmosferik berupa dari hujan ataupun juga proses deposition, dry deposition. Nah, masing-masing memiliki jumlah yang berbeda dari masing-masing metode input atau sumbernya. Kalau misalkan kita lihat sebelumnya lagi, ini bila berdasarkan prosentase, jumlah dari produktivitas primer ini menduduki nilai yang tertinggi. Hampir mencapai 90%, sedangkan yang lainnya ini adalah nilai tambahannya. Selanjutnya, berikut adalah level dissolved and particulate organic material di perairan alami. Nah, ini dibedakan dari sumbernya. Seawater untuk bagian surface, deep, coastal, dan juga estuary, dia memiliki jumlah dissolved dan particulate yang berbeda. Di bagian permukaan ini memiliki jumlah yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan bagian yang lainnya, kecuali pada bagian coastal. Nah, sedangkan kalau sumber yang lainnya di sini juga bisa berupa drinking water, groundwater, precipitation, ataupun hujan, ataupun oligotrophic lake. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu sumber dari organic matter. Nah, baik organic matter dari keduanya di sini meliputi bagian yang terlarut, dissolved, ataupun juga yang particulate, dua-duanya. Selanjutnya, sumber terestrial yang berasal dari sungai, penjelasannya sebagai berikut. TOC, total organic carbon, mencapai 33 kali 10 pangkat 12 mol, uh, ditransportasikan dari sungai menuju ke laut, dan sekitar dari separuh TPC, total particulate compound, adalah berasal dari TOC dan juga dari DOC. Selanjutnya, a half of DOC from plants is contain karbohidrat. Nah, ini ya, jadi salah satu yang penting dari bahan organik itu merupakan sumber juga dari karbohidrat. Selain itu, teman-teman, untuk DOC sendiri, ini pada daerah freshwater memiliki jumlah yang lebih besar bila dibandingkan dengan perairan laut. Sungai juga menghasilkan organic substance, menerima material organik dari saluran pembuangan ataupun dari saluran hasil buangan industrial. Pada beberapa ekosistem dapat menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap populasi. Contohnya pada ekosistem sungai, terus juga dapat mempengaruhi diversity of microorganism, invertebrata, dan juga dapat menghasilkan negatif impact bagi kualitas perairan. Selanjutnya, terrestrial input from atmosphere. Jadi sebelumnya kita bahas dari terrestrial input from river atau sungai, yang sekarang kita membahas dari atmosfer. Nah, the introduction of organic matter to seawater from atmosphere take place at the air and seawater interface. Nah, materi ini sebenarnya sudah kita pelajari juga ketika kita membahas tentang
gas terlarut yang ada di lautan. Nah, jadi kita mempelajari tentang stagnan boundary layer. Nah, ini hampir mirip seperti itu. Jadi ada daerah antarmuka, interface. In interfacial layer, which is less than microlayer, thickness can have as much as 10 kali DOC concentration than below layer. Based on the recent study, surface microlayer indicate consist mono and polysaccharides as well as fatty acid. Nah, jadi dari beberapa penelitian di sini diketahui bahwa permukaan microlayer ini mengindikasikan mono dan juga polisakarida serta juga fatty acid. Organic material dapat ditransfer dari atmosfer ke permukaan air laut melalui rain, hujan, dan juga direcycle kembali dalam proses siklus air di laut. Selanjutnya, untuk lipid, for lipid a report found in the surface of seawater ini bisa berupa kelompoknya dari aliphatic hidrokarbon, fatty alcohol, fatty acid ester, dan juga fatty acid salt. Flux bersih yang pasti dari bahan organik dari atmosfer ke air laut telah ditetapkan untuk zat antropogenik seperti DDT dan juga PCB. DDT merupakan pestisida atau disebut juga sebagai chlorinate hidrokarbon pestisida, yaitu adalah pestisida hidrokarbon terklorinasi yang digunakan secara luas setelah Perang Dunia Kedua. Sedangkan untuk PCB juga merupakan yang sifatnya persisten atau dapat menetap di lingkungan dalam jangka waktu yang lama, digunakan dalam skala industri sebagai plasticizer pada cat dan sebagai pendingin. DDT dan PCB di sini juga extremely widespread in the marine environment. Jadi dapat tersebar sangat luas di lingkungan laut and have been found in the tissue of many marine organism. Nah, ini jadi sangat berbahaya sekali ketika DDT dan juga PCB efeknya bisa ditemukan sampai di berbagai ekosistem di laut, bahkan sampai di jaringan pada organisme. Selanjutnya, additional source of organic matter. Nah, jadi bahan tambahannya. Bahan tambahan ini bisa berasal dari mana? Yang pertama, ini bisa dari marine organism. Yang kedua, bisa dari marine sediment. Nah, maksudnya marine organism itu seperti apa? Biota yang ada di laut ini bisa menjadi internal source atau sumber internal dari organic matter atau bahan organik. Entah itu dari hasil metabolit, ekskresinya yang dilepaskan ke lingkungan, ataupun dari bahan sisa. Bisa dari organisme yang mati ataupun hasil pembusukannya. Sedangkan untuk marine sediment di sini dapat berupa organic matter. Dapat berupa organic matter yang bahan organik yang tenggelam. In local situation, they may act as an important source due to the resuspension. Dissolved and particulate organic matter. Yang pertama di sini bisa disingkat menjadi DOM. DOM ini kalau disebut dissolved organic matter berarti meliputi 50% dari DOC, sedangkan POM ini adalah particulate organic matter, all the matter
with size 0,45 include species in the same size. Nah, jadi termasuk biota tadi yang disebutkan. Termasuk 50% dari total POC. Nah, berikut gambaran perbandingan antara dissolved and particulate organik. Bisa termasuk karbon, nitrogen, dan juga fosfat atau fosforus. Nah, jadi ini perbedaan yang ada di bagian permukaan lokasinya ataupun oksigen minimum, deep, and coastal. Nah, pada oksigen minimum dan juga deep, di sini untuk dissolutionnya, untuk fosfat itu tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena biasanya digunakan oleh organisme, jadi sangat kecil sekali. Selanjutnya DOM, Dissolved Organic Matter. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang beberapa organic compound yang ditemukan di lingkungan seperti karbohidrat, asam amino, hidrokarbon, asam karboksilat, humic substance atau substansi humus, dan juga steroid. Yang pertama di sini adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat atau sakarit ini merupakan major class atau kelas utama yang secara alami termasuk dalam komponen organik dan dihasilkan juga dari proses hasil fotosintesis. It made from three element, yaitu adalah terbentuk dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Marine organism are composed 60-70%-nya berupa karbohidrat on a dry weight basis. Karbohidrat sendiri merupakan sumber utama dari energi untuk proses mekanik dan juga reaksi kimia pada makhluk hidup, yaitu dapat berupa control energy transformation and the transfer of genetic material. Nah, ini jadi sangat penting sekali. Apa saja bentuk dari karbohidrat dapat berupa monosakarida, disakarida, ataupun polisakarida. Yang kedua yaitu adalah asam amino. Nah, asam amino sendiri ini berkaitan dengan protein karena merupakan bagian dari monomer protein. Protein are present in the living cell and often accounts for over 50 of the bulk weight of organism. Nah, jadi dia sangat berkaitan dengan struktur sel dan juga pembentukan. Ya, jadi dia di sini disebut serve as component of the structure of the cell dan juga untuk proses regulasi metabolisme organisme dan juga termasuk instrumental motion and defense. Ya, jadi motion and defense untuk pertahanan tubuh juga penting. Protein dibentuk dari asam amino dan dihubungkan asam amino sendiri oleh yang namanya ikatan peptida atau rantai peptida. Protein content of living material is determined from the nitrogen concentration. Since the composition of nitrogen is protein is nearly constant. Jadi kandungan protein bahan hidup ditentukan dari konsentrasi nitrogen karena komposisi nitrogen dalam protein hampir konstan, yaitu adalah 16%. Nah, maka pentingnya biasanya dalam penelitian itu mengukur nilai nitrat karena sangat berkaitan juga dengan nilai nitrogen atau pembentuk protein bagi organisme. Selanjutnya, asam amino di sini make up to 3% of DOC in seawater. Selanjutnya lagi ini adalah hidrokarbon. Hidrokarbon in seawater contain carbon and hydrogen dengan rumus kimia yaitu adalah CnHm. They make up of 1% of DOC in seawater. Nah, metana ini adalah salah satu contoh hidrokarbon yang ditemukan secara alami di perairan. Hidrokarbon juga diklasifikasikan sebagai jenuh atau saturated di sini ketika dia setiap atom karbon terikat pada atom hidrogen sebanyak mungkin dan juga unsaturated atau tidak jenuh
yaitu lebih sedikit atom hidrogen yang terikat pada atom karbon. Serta diklasifikasikan juga sebagai aromatik, yaitu adalah hidrokarbon unsaturated atau tidak jenuh dengan bau yang enak ya, menyenangkan, pleasant smell. Selanjutnya yaitu adalah carboxylic acid. Carboxylic acid have at least one carboxylic group, yaitu COOH, berupa fulvic atau folat dan juga humus. Fulvic and humic acid also of carboxylic acid. The most common example is fatty acid. Nah, atau asam lemak. Lemak sendiri ditemukan di tanaman dan juga hewan. Jadi asam lemak adalah komponen yang utama dan besar dari lipid derived from the degradation of organic matter. Jadi ini banyak sekali biasanya ditemukan. Fatty acid account for 1% of DOC in seawater. Selanjutnya adalah substansi humik atau humus. Nah, biasanya ini ditemukan umumnya di terestrial secara alami. Humic substance consists mengandung sekitar 40-60% karbon, 30-45% oksigen, 1-5% nitrogen, dan 2% kurang dari 2% yaitu adalah sulfur. Humic acid, humic substansi humus di sini consists mixture of plant and animal debris ya. Jadi mengandung gabungan dari debris atau sampah tanaman dan juga hewan at various stage of decomposition. Komposisi kimia dapat bervariasi, akan bervariasi tergantung dari sumber dan input dari lingkungan atau deposisinya. Pada perairan laut, konsentrasi dari humus tadi dapat berkisar antara 60-600 atau setara dengan 10-30% dari DOC of seawater. The last but not least, steroid. Steroid ini merupakan salah satu tipe dari lipid yang mengandung 4 cincin karbon atom. Sifatnya insoluble atau tidak larut terhadap air, namun larut terhadap lemak. Stable steroid structure di sini and the numerous variation in the basic structure useful for biological and geochemical markers. Atau struktur steroid yang stabil dan banyaknya variasi dalam struktur dasar berguna untuk menanda biologis dan juga geokimia. In the water, oxic or anoxic, dalam keadaan antar muka air yang oksik dan juga anoksik, metabolisme dari stenol yang cepat terjadi jauh lebih banyak daripada di kolom air. Demikian untuk presentasi materi dari organic matter. Kita akan bertemu kembali di pertemuan yang selanjutnya, materi yang selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.